Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita lanjutkan hadis ke-25 dari kitab Arba'in An-Nawawi. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Dzarrin radhiyallahu anhu aidan anna unasam min ashabi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam qalu lin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, zahaba ahlud dusur bil ujur yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasumu wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim. Qala awalaysa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaquna bih, inna bi kulli tasbihatin sadaqah wa kulli takbiratin sadaqah wa kulli tahmidatin sadaqah wa kulli tahlilatin sadaqah wa amrun bil ma'rufi sadaqah wa nahyun an munkarin sadaqah wa fi bud'i ahadikum sadaqah. Qalu ya Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu fiha ajrun? Qala ara'aytum law wada'aha fi haramin akana alaihi fiha wijrun, fakadzalika idza wada'aha fil halali kana lahu ajrun. Rawahu Muslim. Juga dari Abu Dzar, semoga Allah subhanahu wa ta'ala meridhoi darinya, bahwa ada sekelompok orang dari para sahabat Rasulullah SAW berkata kepada Nabi Muhammad SAW, wahai Rasulullah, orang-orang kaya telah memborong semua pahala. Mereka salat sebagaimana kami salat, mereka berpuasa sebagaimana kami berpuasa, dan mereka bersedekah dengan kelebihan harta mereka. Beliau bersabda, bukankah Allah telah menjadikan untuk kalian sesuatu yang dengannya kalian bisa bersedekah? Sesungguhnya setiap tasbih adalah sedekah, setiap takbir adalah sedekah, setiap tahmid adalah sedekah, setiap tahlil adalah sedekah, memerintah yang ma'ruf adalah sedekah, dan mencegah yang mungkar adalah sedekah. Bahkan hubungan suami istri oleh salah seorang dari kalian adalah sedekah. Mereka bertanya, wahai Rasulullah, apakah salah seorang dari kami menyalurkan dorongan syahwatnya kepada istrinya lalu dia mendapatkan pahala? Beliau bersabda, bagaimana pendapat kalian seandainya dia meletakkannya di jalan yang haram, apakah dia memikul dosa? Maka begitu pula apabila dia meletakkannya pada tempat yang halal, dia mendapatkan pahala. Diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ucapan anna unasan, bahwa ada sekelompok orang, mereka adalah orang-orang miskin. Mereka berkata kepada Nabi Muhammad SAW, zahaba ahlud dusur, orang-orang kaya telah memborong, yakni orang-orang yang berharta melimpah,
bil ujur, semua pahala, yakni pahala sedekah harta mereka. Mereka berkata demikian bukan dalam konteks hasad, bukan pula menentang takdir Allah, akan tetapi maksud mereka adalah mencari amal yang bisa mereka kerjakan untuk menyaingi apa yang dilakukan oleh orang-orang kaya. Ucapannya, yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasumu wa yatasaddaquna bifuduli amwalihim. Mereka sholat sebagaimana kami sholat, mereka berpuasa sebagaimana kami berpuasa, dan mereka bersedekah dengan kelebihan harta mereka. Artinya, kami tidak bisa bersedekah karena kami tidak memiliki sesuatu yang bisa disedekahkan. Bagaimana kami bisa mendahului mereka atau menyamai mereka? Inilah yang dimaksud oleh para sahabat radhiyallahu anhum itu. Dapat dipastikan bahwa maksud mereka bukan menentang takdir Allah Azza wa Jalla, dan bukan pula hasad terhadap orang-orang kaya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Awalaysa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaquna bih?" Bukankah Allah telah menjadikan untuk kalian sesuatu yang dengannya kalian bisa bersedekah? Jawabannya benar. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada mereka. Beliau bersabda, "Inna bikulli tasbihatin shadaqah." Sesungguhnya setiap tasbih adalah sedekah, yakni jika engkau mengucapkan subhanallah, maka ia adalah sedekah. Wa kulli takbiratin shadaqah. Setiap takbir adalah sedekah. Jika engkau mengucapkan Allahu Akbar, maka ia adalah sedekah. Wa kulli tahmidatin shadaqah. Setiap tahmid adalah sedekah. Jika engkau mengucapkan Alhamdulillah, maka ia adalah sedekah. Wa kulli tahlilatin shadaqah. Setiap tahlil adalah sedekah. Jika engkau mengucapkan La ilaha illallah, maka ia adalah sedekah. Wa amrun bil ma'rufi sedekah. Memerintah yang ma'ruf adalah sedekah. Jika engkau memerintahkan seseorang yang melalaikan sebuah ketaatan, maka ia adalah sedekah. Wa nahyun an munkarin sedekah. Mencegah yang mungkar adalah sedekah. Jika engkau melihat seseorang berbuat kemungkaran dan engkau melarangnya, maka ia adalah sedekah. Hal-hal yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan dan nyatakan bahwa ia adalah sedekah ini bisa dilakukan oleh orang-orang miskin. Isilah waktu dengan tasbih, takbir, tahlil, tahmid, amar ma'ruf dan nahi mungkar, semua itu adalah sedekah. Sedangkan orang-orang kaya, mereka bisa bersedekah setiap hari. Namun jika mereka bersedekah, mereka tidak mengisi sehari penuh dengan sedekah. Sedangkan kalian bisa melakukan hal ini. Manakala Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan demikian, mereka menerima. Akan tetapi manakala beliau bersabda, "Wa fi bud'i ahadikum sadaqah," bahkan hubungan suami istri oleh salah seorang dari kalian adalah sedekah, yakni jika suami melakukan senggema dengan istrinya, maka hal itu menjadi sedekah baginya. Mereka bertanya, "Ya Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu fiha ajrun?" Wahai Rasulullah, apakah salah seorang dari kami menyalurkan dorongan syahwatnya kepada istrinya, lalu dia mendapatkan pahala? Mereka bertanya bukan menyangkal. Mereka ingin mengetahui alasan dari hal itu. Bagaimana seseorang melakukan hubungan suami istri dengan istrinya dan dikatakan kamu mendapatkan pahala, yakni seseorang terkadang tidak memahami hal ini. Maka Nabi SAW menjelaskan alasan di balik hal itu. Beliau bersabda, "Ara'aitum law wada'aha fi haramin
akana alaihi fiha wajrun? Bagaimana pendapat kalian seandainya dia meletakkan di jalan yang haram, apakah dia memikul dosa? Jawabannya benar, dia memikul dosa kalau meletakkannya di jalan yang haram. Nabi SAW bersabda, "Fakadzalika iza wada'aha fil halali kana lahu ajrun." Maka begitu pula apabila dia meletakkannya pada tempat yang halal, dia mendapatkan pahala. Dia merasa cukup dengan yang halal sehingga dia tidak membutuhkan yang haram, maka dia mendapatkan pahala. Karenanya ini di kalangan para ulama dinamakan dengan kias terbalik. Maksudnya jika sesuatu ditetapkan, maka ditetapkan juga yang sebaliknya pada sesuatu yang merupakan lawannya. Wallahu a'lam bishawab.